Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang sama-sama semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nashkuru ala ni'amillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, tidak lepas daripada pagi hari ini di mana kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ilmu, untuk bersama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama menebarkan syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nikmat yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita dapatkan, dapat mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat terus mengalir kepada kita sampai titik akhir hayat kita, dan nikmat-nikmat tersebut membawa kita ke istiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam terhatur tercurah ke hadirat junjungan kita, imam kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan para sahabat beliau hingga umat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana usia kita disampaikan oleh Allah ke tahun 1445 Hijriah. Artinya kita masih di tahun baru Islam yang dimulai dengan bulan Muharram, yang pada hari ini masuk di tanggal 7 hari Rabu, hari Selasa ini. Tanggal 8, tanggal 10 nanti hari Jumat 10 Muharram, kita bersama-sama berpuasa, puasa Asyura, yaitu hari ke-10 daripada Muharram, yang apabila di hari tersebut kita puasa maka mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun, tahun sebelum dan tahun setelahnya. Yukaffir dzunuba sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Diniatkan dari sekarang yang mampu untuk berpuasa kita puasa. Dan di bulan Muharram, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya disebut dengan kota Yathrib, begitu hadirnya Rasul di kota tersebut menjadi Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya kota terkenal dengan banyak penyakit. Maka setelah hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kota yang dihibaki, dipenuhi dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kota yang bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan turbatuha syifa, debu-debunya, pasir-pasirnya, tanah-tanahnya itu obat. Bahkan tidak sedikit orang-orang tuha bahari di sana itu, mereka terkadang kalau berjalan di sekitaran Masjid Madinah itu tidak mau pakai sendal.
Terkadang orang yang tidak mengerti masuk ke Masjidil Haram karena luasnya Masjidil Haram Nabawi itu, sendalnya nggak mau dilepas, apalagi musim panas. Ya. Mereka yang tuha-tuha bahari di sana, meskipun dalam panas sekali keadaannya, dia menghormati, ya, menghormati Rasulullah SAW, tidak mau memakai selam. Ada salah satu ulama besar di sana, makhfiyah, tersembunyi orangnya, ya, luar biasa. Belum pernah meludah, ludahnya itu jatuh ke tanah di kota Madinah. Di setiap meludah paling tidak kena tisu, tisunya dikantongin sama dia, baru dibuang ke tong sampah. Tak pernah, tak mau, ya, tak mau meludah. Terbayang wajah Rasulullah katanya, terbayang pijakan-pijakan Rasulullah. Saya tega sih saya meludahi tanah yang dipijak oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, sampai sedemikian rupa istishhadnya orang tersebut. Dan yang terpenting, ya, ketika sampai di sana itu memang istishhad, persaksian kita terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya, jangankan dalam kitab Al-Hajj yang dikarang oleh Imam Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, jangankan berhadapan dengan aku, ya, masuk ke pelataran masjidku, mengucap salam di situ, maka aku langsung akan menjawab salam. Yang penting ditahqiq lagi di situ, di garis bawahi, ya, walakin yahtaju ilal istishhad, harus ada, ya, persaksian kita terhadap Rasulullah SAW bahwasanya huwa hayyun, ya, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap semua tamu-tamunya, karena yang datang ke sana, ke kota Madinah, merupakan atas undangan Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu, menjadi syifa, menjadi obat, ya, obat, menjadi tempat yang dirindukan oleh jutaan manusia untuk bisa sampai ke sana. Ketika hadirnya Rasul di kota tersebut, Masya Allah. Dan di kota tersebut tersusun sebuah kekuatan yang dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 10 tahun, bisa membebaskan berbagai negara yang kokoh, yang dinyatakan adidaya sekalipun, ya, mereka semuanya tunduk, ya, dengan ajaran Islam, dan tersebarlah ajaran Islam ke seluruh, ya, dunia, bahkan sampai ke Nusantara, ke tanah air kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, negara Republik Indonesia. Sampai ajaran Rasulullah ke negara kita, luar biasa. Itu berkat juang kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam kurun waktu 10 tahun kurang lebih, ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota tersebut, yang disambut oleh seluruh elemen masyarakat kota Madinah, yang tua, yang muda, yang bujang, yang sudah menikah, semuanya menyambut Rasulullah SAW, ya, dengan sambutan tala'al badru alaina, Masya Allah. Dan juga begitu sesampainya Rasulullah SAW yang mendapatkan sambutan hangat daripada masyarakat kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW menyampaikan beberapa pesannya di kota tersebut. Ya. Apa pesannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ujar beliau, ayyuhan nas, wahai sahabatku sekalian, wahai manusia sekalian, afsyus salam. Mulai berdakwah Rasulullah SAW,
dengan strategi yang luar biasa, dengan metode yang sangat tepat sekali. Ya, tidak langsung menuntut masyarakat kota Madinah untuk melaksanakan sembahyang dulu, zakat dulu, yang berat-berat itu tidak. Ya, yang ringan-ringan. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka itu cara merangkulnya Rasulullah. Dari yang ringan dulu, nanti yang beratnya dengan sendirinya mereka akan mengikutinya. Ya, afsyus salam kata Rasulullah, ya. Ya, tebarkan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, secara tidak langsung itu adalah ucapan doa. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk supaya mendoakan terhadap sesama, gitu. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Pokoknya ketemu siapa saja, kata Rasulullah SAW, dimanapun tempatnya, enggak harus di tempat-tempat yang sakral seperti masjid. Ya. Dimanapun tempatnya, afsyus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, biasakan itu. Ya, Rasulullah SAW merangkul mereka seperti itu sehingga ya, masyarakat itu menilai, wah ini ringan ini. Nah, ringan untuk diamalkan. Ya, semuanya. Ketemu siapa saja, assalamualaikum, senang mereka, bahagia mereka. Afsus salam. Itu anjuran Rasulullah SAW pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah terhadap masyarakat kota Madinah. Afsyus salam. Ya. Sudah mereka terikat dengan salam tadi, setiap ketemu salam. Jadi merasa satu sama lainnya itu kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Jadi apa, familiar. Wah, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Itu kan doa. Ya, keselamatan atas kamu. Ya, dijawab lagi waalaikumsalam, juga keselamatan atas diri kamu. Sama-sama saling mendoakan. Itulah orang muslim. Itulah orang mukmin. Toleransi, dinul musamahah, dinus samhah, yaitu agama yang sangat mengedepankan toleransi. Ya, bukan hanya toleransi terhadap sesama yang beragama Islam yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahil Islam. Ini prinsip, innad dina 'indallahil Islam, agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan mendapatkan ancaman kelak di akhirat dia akan tergolong orang yang merugi. Agama Islam sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan haji, di haji waktu Arafah, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Oh, sudah distempel. Enggak salah lagi pilihan kita. Ya, sudah distempel. Tapi kita ini musamahah. Kita ini samhah, artinya toleransi. Kita tidak boleh dengan sesiapapun menghakiminya dengan kita menyatakan ikam ahli neraka, ikam ahli ini, ahli itu dan lain sebagainya. Tetap kita berpangku lebar terhadap siapapun, tersenyum dengan siapapun, berbuat baik dengan siapapun, seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan masyarakat kota Madinah yang iman yang tidak beriman. Ya, yang iman yang tidak beriman. Yang beriman diikat dengan apa? Ya, dengan saling mendoakan. Diikat dengan saling mendoakan. Karena ini akan menguatkan rasa kekeluargaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tapi tanpa juga
mengurangi penghormatan terhadap mereka yang belum beriman. Justru terhadap mereka pun tetap berbuat baik agar supaya mereka bisa ikut gabung, kan begitu. Ikut gabung. Itu metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pada saat itu mereka yang membangkang, diperangi. Ya, kalau mereka baik, diperlakukan sebaik mungkin, seindah mungkin. Inilah menunjukkan agama kami, agama Islam. Inilah kami satu sama lainnya telah menjadi berkeluarga. Ya, telah menjadi berkeluarga. Kami akan berbuat baik dengan siapapun tanpa pandang bulu. Masya Allah, luar biasa. Ya, tanpa pandang bulu. Ini metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka terikat dengan ucapan salam, ya, dengan ucapan salam sehingga menjadi berkeluarga, ya, luar biasa. Satu sama lainnya itu saling menuangkan rasa kasih sayang dan cinta. Baru diikat lagi dengan it'amu ta'am, absyus salam wa it'amu ta'am, ya, berbagi. Nah ini, ya, metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Masya Allah. Karena nilai kepedulian ini sangat penting dalam agama Islam. Kepedulian terhadap sesama, toleransi. Melihat ada orang yang enggak mampu dibantu, melihat ada orang yang kelaparan dikasih makan, melihat orang yang punya utang dibayarkan, melihat orang yang tidak punya rumah dikasih tanah, bangun sendiri. Nggak bisa juga gotong royong bangunkan rumahnya. Makanya ada istilah kaum Ansor dan kaum Al-Muhajir. Kaum Al-Ansor yaitu kelompok dari masyarakat kota Madinah yang membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kaum Al-Muhajir, orang-orang Mekah yang ikut bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar berikut rombongannya. Dan terus, ya, satu demi satu mereka berdatangan ke kota Madinah menyusul, ya, ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mereka datang ke kota Mekah yang notabene ketika di Mekah seorang saudagar, ya, pedagang, pembisnis, udah pada sukses tuh mereka. Ketika datang ke kota Madinah, mereka tinggalkan semuanya barang dagangannya. Aku nggak peduli lagi dengan hartaku, yang penting aku dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Tuh prinsipnya. Karena sudah terdoktrin mereka dengan pendidikan Rasulullah SAW ketika di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, sudah terdoktrin, jadi nggak mau pisah, rindu mereka meskipun bergelimpangan harta. Nggak ada Rasulullah ini kayak apa, legend. Nah, hampa ini, kata zaman. Ayo sudah kita umpat aja ke sana. Ya, kayak apa? Jadi bininya, harta kita kayak apa? Ngono gini kita, sudah kita tinggalkan aja. Kayak diambil bubuhannya, kata bapak ambil, sana ambil. Aku yang penting dapat Rasulullah aja sudah. Tangannya kota Mekah itu gak bawa apa-apa mereka, ya, gak bawa apa-apa. Termasuk Abdurrahman bin Auf, ya, karena hartanya banyak. Dia tinggalkan itu toko-tokonya, dia tinggalkan hartanya. Diambil sama mereka orang, ya, sama kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Pokoknya orang-orang pengikut Nabi Muhammad yang meninggalkan kota Mekah, mereka sudah di apa namanya bahasa sekarang itu dijarah sudah. Ya, dijarah, diambil di hartanya, berebut mereka, berbagi mereka. Ya, udah mereka nggak perlu lagi tinggalkan. Nah, tapi subhanallah toleransinya orang-orang Madinah ini terhadap orang Mekah. Welcome. Ya, selamat datang wahai saudaraku. Masya Allah. Selamat datang wahai saudaraku. Kami siap membantu kalian semuanya. Kalian perlu apa? Perlu kaplingan? Nah, sudah kami sediakan, kaplingan ada. Aduh, Masya Allah. Ya, kalian perlu apa? Perlu rumah? Kami siapkan rumah. Perlu bantuan apa? Kami siap untuk membantu kalian. Kita bersaudara. Masya Allah. Kanu ikhwana, kata Allah. Mereka saling, ya, menyatakan saudara satu sama lainnya. Gitu. Siapa yang menjadikan mereka itu
ya saling menjadi saling bersaudara kalau bukan atas terjang juang keras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan metode dakwahnya. Ya, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW anjurkan berikutnya nih, ya sudah tertuang masing-masing di hati mereka rasa kasih sayang terhadap sesama, at'imut ta'am, peduli, perhatikan saudara-saudara kalian ya. Saudara kalian bukan hanya saudara yang sedarah, ya, seayah, seibu, tapi juga yang ada dekat dengan rumah kalian, yang ada di lingkungan kalian, yang ada di kota kalian, itu semuanya saudara. Perhatikan oleh kalian yang punya kelebihan harta, perhatikan mereka yang tidak mampu, agar ekonomi merata semuanya. Masya Allah, ya, ekonomi merata, tidak ada yang miskin didapatkan di tempat kita. Semuanya mereka merasakan senangnya kita, senangnya mereka. Masya Allah, senyumnya kita, senyumnya mereka. At'imut ta'am, berikan mereka bantuan. Masya Allah, itulah ya didikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, para sahabat semuanya bergerak. Ya, bergerak. Mereka tambah erat persaudaraannya satu sama lain. Ya, karena mendapatkan himbauan-himbauan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, at'imut ta'am. Ya. Kemudian baru setelah itu ke level berikutnya, ya, wasallu bil-lail wan nasun niyam. Oh, baru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang mulai kita munajat kepada Allah, mendoakan saudara-saudara kita, mulai kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wasallu bil-lail. Kita sholat malam. Digiringnya orang itu untuk sholat malam. Kita sholat malam, hidupkan malam kita dengan munajat kepada Allah. Sholat tahajud. Wah. Hidupkan malam kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat taubat. Ya, apa-apa yang kurang antara pelaksanaan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selesaikan dengan kita memohon maaf, memohon ampun, ya, kepada Allah dengan kita melaksanakan salat malam hari. Wasallu bil-lail, itu ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terayun, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terbawa akhirnya mengikuti. Masya Allah, malam harinya pada bangkit mereka, ya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Metodenya Rasulullah, ya, dengan yang ringan-ringan dulu sehingga mereka itu tidak terasa terbawa, ya, oleh anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasakan nyaman, nikmat. Ternyata nikmat sholat malam itu ya, nikmat munajat malam itu ya, nikmat muhasabah malam itu ya. Masya Allah, senang mereka. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Ya, tidak cukup sampai di situ. Kata Rasulullah yang terakhir apa itu? Wasilul arham. Kalian sudah baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mendekatkan kalian kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harus dijaga juga hablum minannasnya, sesama manusia, dengan saling silaturahmi. Bersilaturahmi. Ini pendidikannya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita itu rakat satu sama lainnya, tidak main gesek-gesekan, tidak. Dididik dengan untuk supaya kita ini mempunyai jiwa familiar, mempunyai jiwa sosial, mempunyai jiwa spiritual kepada Allahnya tinggi, kemudian ya juga hubungan dengan sesamanya baik. Oh, silaturahmi dianjurkan oleh Rasulullah. Ayo saling mengunjungi satu sama lainnya, saling mendatangi satu sama lainnya, saling menziarahi satu sama lainnya. Inilah pendidikannya Nabi kita Muhammad di kota Madinah. Luar biasa, disambut hangat sama masyarakat kota Madinah. Allahu Akbar. Apa balasannya? Kalau semua anjuran Rasulullah SAW tersebut dilakukan, tadkhulul jannah bisalam, kata Rasulullah,
maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Tambah lagi mendengar surga. Tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, 4 hal tadi itu lakukan. Ya, 4 hal tadi. Tebarkan salam, ya. Kemudian berbagi dengan sesama, at'imut ta'am. Kemudian apa lagi? Salat tengah malam. Kemudian apa lagi? Silaturahmi. Itu semua kamu lakukan, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Muharram. Ketemu dengan siapa saja, acil sesama acil, assalamualaikum. Ya, lelakian ketemu sesama lelakian, assalamualaikum. Mau ketemu di jalan, mau di mana saja, beb, assalamualaikum beb. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Nah, Pak, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi syariat Nabi itu terasa, ya, terasa di lingkungan kita ini bangkit gitu. Ya, tidak seberapa, tapi manfaatnya ini luar biasa. Ya, luar biasa. Biasa amalannya, tapi luar biasa manfaatnya. Karena itu doa. Kalau sampai ada beberapa orang setiap ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Jadi kita mendapatkan doa selamat terus. Gimana enggak selamat kita? Ya. Kemudian berbagi, waduh luar biasa. Kita tiru apa yang diajarkan oleh Rasul. Kita mengaku sebagai pengikutnya Rasul, umatnya Rasul, seperti mana mereka-mereka pengikutnya Rasul terdahulu tidak ada menolak. Ayyuha, terus ayyuha ya Rasulullah. Kami siap berbagi. Kita terapkan di lingkungan kita. Ya, di kampung kita, di tempat kita, di kota kita, di mana di situ kita berdiam. Ya, toleransi. Apalagi di bulan Muharram, ya, kita selalu identiknya berbagi terhadap anak yatim piatu, anak-anak yatim. Karena memang yang dikategorikan banyak yang tidak mampu itu terdiri daripada anak-anak yatim. Ya, yang ditinggalkan ayahnya, terutama itu yang ditinggalkan ayahnya kesian. Ya, ada lagi yang ditinggalkan ibunya. Namanya anak yatim atau piatu pasti susah. Ditinggalkan ayahnya, nanti ayahnya berbini lagi. Bingung dia. Ya, bingung sama ibu tiri. Waduh, kalau dapat ibu tirinya baik, kalau ibu tirinya galak, ya, susah sudah. Ditinggalkan ayahnya, ya, sama mamahnya susah. Ya, mamahnya kena belaki lagi. Nah, belum tentu lakinya sayang sama anaknya. Mungkin sayang sama mamahnya saja. Ya, nah, walhasil beban, udah beban mental. Ya, beban segala-galanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan anak-anak yatim. Makanya di 10 Muharram itu kalau bisa kita usaha untuk menyantuni anak-anak yatim. Memang ya, tidak harus kita di bulan Muharram, kapan saja bisa, tapi kan alangkah baiknya memang momennya paling tepat untuk kita menyantuni anak yatim pada hari itu, ya kita santuni. Ya. Kemudian di berikutnya kita punya harta lebih, ya kita menyantuni juga. Terkadang ada orang nyenyer, wah, apa itu cuma bulan Muharram aja menyantuni anak yatim, habis itu kalau ada lagi, ya alhamdulillah, walaupun itu cuma sekali daripada nangkal sama sekali. Ya kan? Alhamdulillah, cuman lebih baiknya bulan Muharram ya juga, mau bulan berikutnya, ya mau minggu berikutnya, hari berikutnya, ada rezeki sedikit perhatikan. Terutama yang lebih afdal itu memperhatikan anak yatim itu bukan memberi, tapi menjadi kafil. Menjadi kafil. Makanya kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim. Kafil. Kalau kita mau kerja ke luar negeri kan ada kafilnya di situ yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab kepada kita suatu saat ditangkap polisi. Anda bukan warga negara kami. Iya, Anda kami interogasi. Anda dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Anda di sini sebagai apa? Saya sebagai pekerja. Oke, siapa yang bertanggung jawab dengan Anda di sini? Ada. Langsung, ini nih yang bertanggung jawab orangnya. Oh, aman. Itu namanya kafil.
Yang bertanggung jawab kita ketika kita di luar negeri siapa? Ya, yang mengurusi kita dan lain sebagainya supaya kita bisa di sana leluasa. Nah, itu kafil. Kafil anak yatim itu artinya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yatim. Nah, kalian mau sekolah? Iya Pak, saya mau sekolah, tapi saya kedede uang Pak Ai. Saya ini orang susah Pak Ai. Ayo sudah, kamu mau sekolah di mana nak? Ayo, saya uruskan. Masya Allah, ini luar biasa. Top, top yang begini. Antarkan ke sekolahannya. Pak, tolong saya daftarkan anak saya ini, saya terima ini anak yatim. Wah, di sini nggak bisa gratis Pak, saya bayarkan. Oh iya, SPP-nya gimana Pak? Tanggungan saya SPP-nya setiap bulannya. Baju seragamnya gimana Pak? Saya nanti akan bayar. Siapkan aja semuanya. Wah, ini nih. Yang begini mantap nih. Kafilul yatim. Ya, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim. Ya, bukan yang bertanggung jawab terhadap mamahnya yatim saja. Ya, mamahnya yatim, anaknya ditinggalkan, mamahnya diambil. Aduh, anaknya ditinggalkan, mamanya diambil. Ini anaknya dulu nih, ya, dijaga. Sudah anaknya dijaga, disekolahkan. Wah, pinanya nih lebih baik sama mamahnya sekalian. Nah, kata bapak juga itu bagus. Anak sama mamahnya lebih bagus lagi. Anu dah selajur aja. Anaknya sudah kami sekolahkan, insya Allah sampai kuliah itu tanggung jawab kok. Sekalian juga ya dengan pian amunya hendak. Nah, masya Allah, aku bertanggung jawab ya, dunia dan akhirat. Waduh, luar biasa lagi itu sudah. Kalau memang ada lebih daripada harta kita, ada lebih daripada kekuatan kita, bisa bertanggung jawab, bisa bijaksana, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Justru yang seperti itulah yang perlu kita bantu. Nah, kan gitu. Anaknya sekolah. Nah, ana wa kafilul yatim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kahatain. Nanti besok di hari kiamat seperti dua jari ini. Artinya parak banar, jangan takut bubuhan kalian. Aku akan bertanggung jawab dengan kalian manakala kalian bertanggung jawab dengan anak-anak yang ditinggalkan ayahnya, dengan anak-anak yang ditinggalkan mamahnya. Sampai anak itu tidak merasa dirinya itu sebagai anak yatim karena ada yang bertanggung jawab. Masya Allah. Ketika ada anak kecil nangis di hari raya, ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama Rasulullah di parkir anak kecil tadi, ditakuni oleh Rasulullah, kenapa nak kamu menangis? Gimana saya tidak menangis? Saya tidak punya baju, saya tidak punya keluarga, saya sendirian. Lihat anak-anak teman-teman saya pada main-main, ceria wajahnya. Mereka punya keluarga, mereka punya baju baru. Saya tidak punya apa-apa. Baik, tunggu sebentar nak ya. Ya, subhanallah. Tunggu sebentar kamu, jangan nangis nak. Diam dulu. Oh ya, diberikan baju sama Rasulullah. Masya Allah, diberikan baju. Sekarang kata Rasulullah, kamu senang diberikan baju? Iya, tapi saya nggak punya saudara, saya tidak punya orang tua, udah pada meninggal orang tua saya. Kamu mau saya menjadi orang tua kamu? Masya Allah. Mau nggak kamu saya menjadi orang tua kamu? Ya mau benar. Wah, mau benar. Siapa yang tidak mau Rasulullah menjadi orang tuanya? Kamu mau Fatimah menjadi kakak kamu? Iya ya Rasulullah. Kamu mau Aisyah menjadi mama kamu? Iya ya Rasulullah mau. Wah, ceria langsung. Ceria. Anak kecil tadi ceria. Kamu sana, kata Rasulullah, main bersama yang lainnya. Cerialah kamu dengan baju baru kamu itu. Woi, senang, ceria. Iya. Masya Allah. Ditanya sama teman-temannya, kamu tadi sedih, sekarang ceria. Kenapa harus sedih? Abahku loh Rasulullah, abahku Muhammad, saudaraku Fatimah, mamaku Aisyah, jadi yang lain-lainnya. Aku kan anak juga. Masya Allah, itu cara Rasulullah menyenangkan mereka anak-anak yatim itu. Tenang, tanggung jawab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah senang terhadap orang yang menyenangkan anak yatim. Ya.
Gembira Rasulullah terhadap orang yang menggembirakan anak yatim. Bahkan Rasulullah menjamin siapa yang menjapai kepalanya anak yatim pada 10 Asyura itu, nah dijapai kepalanya. Cuman jangan dijapai aja, diberi duit. Ini cuman umpat menjapai aja. Berapa menjapai kepalanya? Ini masanya kita menjapai kepala. Oh, kepalanya. Allah dijapai habis sampai kesakitan anak yatim. Mana Om Jar? Sudahlah Jar. Kena aja. Mai, kada diberi kesian. Orang tuh menjapai ya, diberi. Ya. Nah, beri duitnya dulu ya. Nah, baru dijapai kepalanya. Nah, karena setiap helai rambutnya itu derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap helai dari rambutnya itu rahmat dari Allah. Setiap helai daripada rambutnya itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Masya Allah. Itu yang memberi, apalagi yang menjamin sekolahnya, makannya, biaya hidup sehari-harinya. Itu udah luar biasa. Tidak pakai pahala lagi, surga langsung dinantikan untuk dirinya. Masya Allah. Surga tuh tempat kamu nanti bersama Rasulullah. Karena Rasulullah kahatain ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Di dalam surga seperti dua jari ini, parak banar. Dalam surga lagi. Masya Allah. Tapi orang yang memberi, sekarang yang memberi i'ta'ul yatim, memberi anak yatim. Nah, memberi anak yatim, menyantuni, menyantuni, ya, menyantuni anak yatim. Masya Allah. Japai kepalanya, doakan naklah, doakan. Ya, biar kami semuanya ini selamat. Kalian anak-anak yatim ini anak-anaknya Rasulullah. Ya, karena anak yatim itu kata Rasulullah, anak abul yatim. Li'anni yatim. Ya, saya ini orang tuanya anak-anak yatim. Kenapa? Saya sendiri yatim. Saya lahir sudah tidak ada ayah. Tuh, lahir ayah sudah tidak ada. Ya, makanya anak uhibbul aitam kata Rasulullah. Anak abuhum. Saya kuitannya anak yatim. Ya, kenapa? Karena saya ini yatim. Ya, saya yatim. Jadi satu profesi dengan saya. Makanya saya senang dengan mereka. Ya, man ahabbahum ahabbani. Siapa yang cinta dengan mereka kata Rasulullah anak yatim, kama qala Rasulullah, maka ahabbani, dia cinta kepada saya. Wa man abghadahum abghadani. Yang membenci mereka, murka dengan mereka anak yatim, hati-hati itu masuk kategori murka dengan saya. Hati, jangan menyakiti anak yatim sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cobaannya banyak, terkadang anak-anak yatim itu identik dengan mucil-mucil. Mucil-mucil, tapi tidak semuanya. Merata-rata kayak begitu. Cobaan, namanya cobaan mencoba, menggoda. Ya, kita kan kalau dengan anak baik biasa, bisa berbuat baik itu biasa. Tapi dengan anak yang nakal, mucil, kamu yatim juga kak, serah aku aja, no. Wah, itu mucil. Nah, kita bisa nggak berbuat baik dengan orang yang yang mucil tadi itu? Kalau anaknya baik, lembut, santun, biasa kita, masya Allah, masya Allah. Tapi ketika sebaliknya, tetap kita masih berbuat baik dengan dia, bisa nggak seperti itu? Ya, kalau bisa, luar biasa. Memang kita tidak milah-milih siapapun, artinya anak yatimnya, ayo kita rangkul, yuk kita bantu mereka, yuk kita kasih mereka, yuk kita santuni mereka, mengurangi beban hidup mereka, ya. Mengurangi beban susah berat hidup yang mereka zaman sekarang ini. Ayo kita bantu yang punya. Ya, nggak bisa dipanggil ke rumahnya, kita datangin ke rumahnya anak yatim tadi. Nggak bisa mungkin lewat ustadz, lewat guru yang sekarang. Ya banyak ya menjadikan wadah majlisnya untuk menyantuni anak yatim, termasuk di majlis saya. Alhamdulillah saya berbagi setiap tahun 2 kali terhadap anak yatim itu. Ya, secara ininya ya, secara bersama-samaannya, sama-sama saya melibatkan kru, ya orang-orang dekat saya ajak mereka, yuk setahun 2 kali, Jumat terakhir di bulan Ramadan dengan 10 Muharram. Ya, santuni tahun ini ya 50 anak yatim. Setiap tahun 50 anak yatim, kadang 60. 50 itu yang tertulis karena ada yang umpat,
anu bebejar ini berisi ding sanak, ada ding sanaknya umpatan juga seberataannya nah yatim. Ada juga anu ulun yatim juga bebejar cuma sudah 50 tahun. Satu di juga ya sudah kita balik. Masya Allah. Nah, anak yatim tuh kategorinya belum balik. Ya, kategorinya belum balik itu anak yatim. Nanti yang perlu kita jaga, perlu kita santuni, perlu kita bantu itu yang kategorinya belum balik. Amun sudah kumisnya saja sudah beruban, bukan yatim lagi. Enggak itu kita gini yatim juga. Kuitan kita sudah tiada kan yatim. Tuhan pada yatim, kami yatim juga. Nah itu. Jadi setiap syarahnya mendapatkan nilai kebaikan yang Allah berikan nilai kebaikannya untuk kita. Yang menyantuninya itu yang menyantuni anak yatim, masya Allah, menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri makan, ya jangan juga. Artinya ini ada juga kadang orang itu mengeok anak yatim dari jam 10 sampai jam 1. Apakah yang diolahnya? Ya kesian benar nanti anak yatimnya apabila kita diberi duitnya jadi bagai sahan. Apabila kita dibaginya belum juga baca dulu nak Yasin, sudah baca Yasin. Habis Yasin sudah baca, baluman lagi tahlil. Doa arwah sudah dibacakan sama doa arwah. Sudahkah baluman lagi apa lagi itu doa tolak bala. La ilaha illallah. Sudah doakan tolak bala. Sudahkah? Apabila dibagi kami belum lagi doa selamat kayak terakhir ya. La ilaha illallah. Sudah dibacakan doa selamat sudahkah ajar? Baluman lagi kita zikir dulu. Berzikiran lagi la ilaha illallah. Ya, lawas menghadangi. Sampai nasi yang sudah disediakan ya sudah ditukari dingin. Kasihan anak yatimnya itu anak kayak itu. Jangan lawas-lawas, datang langsung kalau bisa itu dibagi. Ya, sudah otomatis kita berbagi itu sudah langsung mendapatkan segala-galanya. Ya, kalau langsung doakan, kumpulkan mereka, ayo kita doakan. Ya, sama-sama kita berdoa, ada yang memandu doanya. Selesai itu sudah. Kada usah suruh ini, suruh itu, kelawasan kesian anak yatimnya. Ya, tambah lagi rambutnya diacak-acak. Rambutnya diacak-acak, datang sudah pakai minyak Gatsby, sudah macam-macam, sudah rapi, diacak-acak. Diberi duitnya cuma 50.000, menghadangin 4 jam, ajar malah. Kadang pintar anak yatim ini habis diberi langsung gini nah. Dikekernya, bajar 50.000. Bagus saja pang zaman kesian juga kelawasan dengan langsung senangkan yang kita menyenangkan menggembirakan mereka. Kalau bisa tuh jangan hanya diberi duit, beri makannya. Nah dispesialkanlah mereka tuh. Oh ya, nang sehari-harinya mungkin tidak seperti itu. Beri makan yang nyaman. Ya, beri makan yang nyaman. Ikam ketujuhnya apa nakai? Ya, hendak pizza kah? Umai. Ngarannya aja aku hari ini hanya mendengar. Pizza itu apa gerak? Nah, sampai kada tahu pizza, kada tahu KFC, kada tahu. Tukarkan yang nyaman-nyaman ayah hendak makan apa? Hendak makanan dari Padang apa? Tukarkan nyaman, minuman yang nyaman. Gembirakan mereka, bantu mereka sama dengan menggembirakan hatinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di 10 Muharram. Kemudian Tasu'anya kita juga puasa tanggal 9-nya. Ya, kenapa dianjurkan juga oleh Rasulullah puasa kata Rasulullah? Ya, kalau sampai usiaku itu sampai ke tahun yang akan datang la asumat Tasu'a. Saya akan puasa Tasu'a. Akan puasa di tanggal 9-nya. Gitu. Makanya kita puasa juga. Tanggal 9-nya itu masuk kategori ya sunnah karena Rasulullah ingin melakukannya meskipun tidak dapat melakukannya. Baru tanggal 10-nya kita puasa ya sambil berbagi terhadap mereka. Kalau bisa berbaginya itu ya jangan sekali itu saja. Nanti ditandai di mana ikam berdiam nakai. Oh di kampung ini Lampung, ada yang di Gerlia, ada yang di mana lagi di sana situ dan lain sebagainya catat.
kena aku datang lagi nakai, kena insyaallah ada rezeki aku beri lagi kalian. Nah, seperti itu. Menggembirakan hati mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ya, amalan yang terbaik itu bagi Allah adalah selalu menggembirakan hatinya orang yang beriman. Mereka memang sudah masih belum balik, kemudian ditinggal mamahnya, ditinggal ayahnya, kita senangkan mereka, gembirakan mereka. Gimana Allah tidak senang dengan kita? Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Aku Allah akan selalu membantu hambaku manakala hambaku pandai berbagi terhadap sesama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan motivasi untuk kita berbaik terhadap sesama, ya, evaluasi diri kita yang kurang-kurang bisa lebih sempurna lagi ke depan dalam hal ibadah, hal sosial dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah dan mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu